Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Fat dan hari ini ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Kebetulan tanggal 12 ya sekarang. 12 Rabiul Awal, pas ayatnya berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Rabiul Awal bukan hanya kelahiran, tapi banyak peristiwa di bulan Rabiul Awal itu. Mulai dari lahir, kemudian diangkat jadi Nabi, tanggal 8 Rabiul Awal, dan diangkat Rasulnya bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga bulan Rabiul Awal. Mendirikan Masjid Quba, itu juga Rabiul Awal. Kemudian sholat Jumat pertama di Bani Salim, kemudian mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian sampai wafat pun Rasulullah SAW bulan Rabiul Awal, jadi banyak. Tapi di Indonesia Rabiul Awal sering disebut Maulid, jadi kelahirannya saja. Karena sebetulnya bukan hanya Maulid, tapi banyak. Jadi oleh karena itu, ya kalau Rabiul Awal sih namanya sudah bersumber dari awal. Baik, kita lihat. Inna, sesungguhnya kami, Allah tentu saja, yang menunjukkan keagungannya, sehingga menggunakan nahnu, kadang-kadang juga menggunakan nahnu untuk menunjukkan bahwa apa yang diperbuat olehnya menggunakan tim makhluk yang lain. Arsalnaka, arsal kami, utus, arsalna kami utus, ka engkau, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan pembawa berita gembira, wa nadhiran dan pembawa berita duka. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tarikh ayat ini secara historis, ayat ini berkomunikasi dengan Nabi, karena inna arsalnaka, K-nya kepada Nabi yang sedang berjuang membela kebenaran al-Islam. Kenapa sedang berjuang? Karena ini melanjutkan surat Al-Fat. Ini turun di Madinah setelah Rasul hijrah. Ditandaskan di sini bahwa Rasul itu diutus sebagai saksi, syahid, sebagai bukti kebenaran bagi umat beriman. Risalah yang diajarkan Rasul merupakan pedoman hidup bagi mukmin yang bakal meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Umat akan menjadikan Rasul sebagai saksi pelaksanaan al-Islam, sehingga ditiru dan dijadikan teladan dalam segala aspek kehidupan. Jadi secara historis ayat ini menguatkan
kerasulan Nabi Muhammad dan meyakinkan kepada umat bahwa Rasul itu menjadi saksi, baik saksi di dunia maupun di akhirat kelak, baik saksi bagi umat yang sudah beriman maupun bagi umat yang menolak. Jadi secara historis berkaitan dengan hal tersebut. Sekarang kita lihat tanasub ayat dengan ayat sebelumnya yang kita bahas bulan yang lalu, yaitu walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Allah memiliki tentara langit dan bumi dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi pada ayat sebelumnya tandaskan bahwa Allah memiliki tentara langit dan bumi sehingga dengan mudah memberi bantuan bagi perjuangan Rasul dan orang-orang mukmin karena dia memiliki tentara langit dan bumi, baik tentara yang tidak diketahui orang yang gaib maupun yang lahir. Dan contoh-contoh apa itu tentara langit dan bumi sudah kita paparkan pada pengajian yang lalu. Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa Rasul itu diutus menjadi saksi. Maka sebagai bukti kebenaran al-Islam yang selalu mendapat pembelaan. Maka dikaitkan ayat sebelumnya, tentara langit dan bumi itu akan menjadi pembela kepada kebenaran. Kebenaran al-Islam dapat dibuktikan baik secara lahiriah seperti diutusnya Rasul maupun secara rohaniah karena ada tentara langit dan bumi. Itu kaitan yang pertama. Tanasub yang kedua dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa sebelumnya sekali ya, bahwa orang munafik dan musyrik menderita kerugian karena terkalahkan oleh tentara Allah yang di langit dan di bumi. Pada ayat berikutnya dikemukakan tentang bagaimana tugas Rasul pada orang mukmin dan apa saja tugas mukmin terhadap Rasul. Jadi setelah diterangkan bagaimana bukti munafik dan musyrik menderita kerugian, maka di sini munculkan bahwa Rasul itu sebagai bukti kebenaran al-Islam dan bukti kepalsuan munafik serta bukti kebatilan musyrik. Keterkaitannya menggambarkan bahwa orang mukmin yang menaati Rasul itu bakal mendapat perlindungan, beda dengan munafik dan musyrik. Tidak akan mendapat perlindungan dari Allah. Kaitan yang ketiga, di ayat sebelumnya dikemukakan bahwa Allah memiliki kekuasaan di langit dan bumi. Ayat berikutnya mengungkap bahwa Rasul sebagai saksi. Orang mukmin harus menjadi orang yang menguatkan agamanya. Jadi mukmin juga jadi saksi bagi Rasul dan menyebarkannya karena sudah kuat, sudah bukti. Jadi mukmin menguatkan bukan berarti Allah lemah, tapi justru karena iman manusia itu terkadang mengalami kelemahan, maka harus dikuatkan. Ya Allah Subhanahu wa taala nama sudah ditandaskan Azizan Hakimah, gagah perkasa dan bijaksana, tapi manusianya punya kelemahan, makanya harus selalu ditingkatkan, harus diperbaiki, harus diperbaharui keimanan itu semakin lama semakin baik. Dia harus berusaha meningkatkannya, juga minta pertolongan kepada Allah karena dia memiliki tentara langit dan bumi. Silahkan bermohon kepada Allah, walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya sesuai dengan kebijaksanaan. Azizan berkuasa untuk menolong mukmin,
Tapi kapan menolong, bagaimana bentuknya, Hakiman Maha Bijaksana. Tanasub yang keempat, setelah dijelaskan bahwa Allah mempunyai tentara langit dan bumi yang dapat menolong mukmin, ayat berikutnya menjelaskan bahwa Rasul sebagai pembawa berita gembira, maka orang mukmin harus merasa mudah melaksanakan al-Islam itu, karena pembawa berita gembira. Islam itu pasti mudah dilaksanakan, tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada kesulitan, itu sebetulnya bukan Islamnya yang sulit, tapi kitanya merasa sulit. Allah al-Islam nama sudah jelas, rinci. Kalau ada kesulitan, ada kemudahan. Sehingga Imam Syafi'i itu mengatakan al-Islam itu idza daqa ittasa'a. Apabila kesulitan pasti ada keleluasaan. Kemudian ditandaskan juga kaitan berikutnya. Ayat sebelumnya mengungkap penderitaan munafik dan musyrik. Maka ada pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa Rasul diutus sebagai nadiron, pemberi peringatan. Ini sebagai bukti bahwa Quran berbicara bukan hanya urusan kebahagiaan, tapi juga urusan kepedihan. Dan bagi penentangnya, makanya kita juga metode pendidikan kepada anak, kepada keluarga harus seimbang antara berita gembira dan duka, antara yang membahagiakan dan yang menyedihkan. Jadi jangan hanya bicara neraka kepada anak kita, harus juga bicara surga. Jangan hanya bicara surga, tapi harus juga neraka. Jadi lengkap, nadiran, basyiran, wa nadiran. Sekarang kita lihat tafsirnya. Inna arsalnaka syahidan. Seperti tadi saya katakan, inna, sesungguhnya kami. Minimal maknanya dua. Pertama, menunjukkan keagungan Allah. Dan yang kedua, Rasul diutus menggunakan tim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sendiri. Karena di situ ada malaikat. Dan di sini dikatakan syahidan, sebagai saksi. Tentu saja maknanya cukup banyak. Pertama, saksi bagi umat, siapa yang taat pada Rasul, siapa pula yang durhaka padanya. Dan kalau bulan Rabiul Awal, bulan Rajab di Indonesia itu sering diperingati bagaimana keteladanan Rasul. Jadi keteladanan Rasul itu diramaikan, dibahas. Nah, maka di sini sebagai saksi, cocok atau tidak apa yang kita perbuat itu dengan Rasul. Kedua, saksi itu bermakna penjelas atas segala syariah Islam. Nah, karena Quran itu kan ada yang sifatnya global, maka dirinci oleh hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli, penjelasan aqimis shalah. Kemudian zakat, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Makanya di dalam hadis juga ditandaskan tu'matan lil masakin. Dan haji, fatimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Kemudian hadis menyatakan al-hajjul mabrur atau hudu anni manasikakum, ikuti dariku manasik hajimu. Itu dirinci, itu sebagai syahid penjelas. Dan dijaminkan
Hajjul mabrur laisa lahu jaza. Haji mabrur itu tidak ada pahala selain al-jannah, surga. Sahabat bertanya, mal hajjul mabrur? Seperti apa haji mabrur buktinya? It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dermawan kepada orang dan menyebarluaskan perdamaian. Jadi pulang haji, pulang umroh, kalau mabrur jadi berehan, jadi pemberi, bukan jadi kumet. Itu penjelasan. Jadi gampang. Bapak ini hajinya mabrur enggak lah? Lihat aja setelah hajinya. Berehan tuh. Lamun kumet, itu tuh mabrur. Pulang umroh juga begitu. Jadi kan sahabat itu minta bukti gitu. Minta kelihatannya mabrur itu seperti apa. Itu penjelas hadis itu saksi. Kemudian saksi di hari kiamat di persidangan kan banyak yang ngaku. Yang ngaku pengikut Nabi Muhammad. Yang mengaku pengikut Muhammad, kalau kita lihat iklan haji terutama ya, ada hari sholat saum antara di iklan haji. Manasik berdasar sunnah Rasul, meneladani Rasul di tanah suci. Pokoknya apapun umroh, manasik haji berdasar sunnah Rasul, iklannya kan begitu, berdasar sunnah Rasul. Cocok ataukah tidak dengan sunnah Rasul, itu nanti disedangkan di hari kiamat. Karena dia jadi saksi di hari kiamat juga. Kemudian saksi di dunia dan saksi di akhirat kelak. Juga di dunianya jadi saksi karena hadis. Jadi sekarang juga kalau ini teh cocok nggak sholat si bapak, sholat si ibu atau saumnya cocok nggak dengan Rasul? Ya tinggal baca aja hadisnya. Ini hadis, ini praktek. Jadi saksi. Cocok atau tidaknya. Jadi di dunia maupun di akhirat. Dan termasuk juga dalam persidangan manusia. Jadi saksi. Mana yang cocok, mana yang lebih banyak cocoknya, mana yang kurang cocok. Selama di dunia orang mukmin bersaksi juga. Jadi bukan hanya Rasul sebagai saksi bagi mukmin, orang mukmin pun bersaksi juga pada Rasul yang sering dinamakan syahadat risalah dalam dua kalimahnya. Persaksian tersebut mengandung arti luas yang diucapkan secara lisan, diyakini dalam sanubari, dipraktekkan dalam sikap dan perbuatan. Wahbah al-Juhaili syahida yashhadu syahadah, itu asyahadah al-ikhbar al-makrun bil ilmi, jadi mengungkapkan dibarengi dengan ilmu. Wal idhar ngebrehkeun, wal bayan menjelaskan. Walaupun al-musyahadah itu ada hissiyah, indrawi, ada juga musyahadah maknawiyah, non indrawi, yaitu hujah wal burhan, alasan dan petunjuk. Dan seperti pernah saya kemukakan, syahadat itu diwajibkan oleh Allah, syahadat uluhiyah pada wahyu pertama, surat Al-Alaq 1-5, dan syahadat risalah pada wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Qalam. Persaksian yang tersirat dalam ayat ini adalah risalah, karena syahid, terutama syahadat inna arsalnaka, kami utus, wa anna muhammadan rasul, sejumlah Muhammad rasul. Sedangkan dia syahadu an la ilaha illallah dalam ayat 8 ini juga terkandung dua syahadat, yaitu syahadat uluhiyah, syahadat ketauhidan pada Allah, yaitu tersirat pada inna arsalnaka.
kami yang mengutus engkau. Jadi kan itu tersirat syahadat uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallahnya. Jadi itu tatbiknya, penerapannya atau makna dibalik makna inna arsalnaka, kami utus engkau, terus sebetulnya mengandung syahadat uluhiyah, tauhidan. Nah, di situ disebut syahidan wa mubasyiron wa nadhiro. Nah, itu syahadat risalah. Jadi ada asyhadu an la ilaha illallah, inna arsalnaka, kemudian syahidan mubasyiron wa nadhiro, itu syahadat risalah. Oleh karena itu bersaksi bahwa Muhammad sebagai Rasul, dan syahadat yang kedua anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau yang tadi asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan bersaksi kerasulan Nabi Muhammad utamanya adalah at-tasdiq bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa. Jadi membenarkan Rasul, membenarkan kerasulan, dan membenarkan apa yang dibawa. Jadi karena dengan pangkal ayat inna arsalnaka syahidan, kami engkau Muhammad utus sebagai saksi, di sini syahadat uluhiyah arsalnaka. Jadi pada kalimat arsalnaka, inna arsalnaka, itu Allah yang mengutus, dan syahadat risalahnya syahidan. Syahadat uluhiyah adalah kesaksian tentang keesaan Allah, dan syahadat risalah kesaksian kerasulan Nabi Muhammad. Dan dua syahadat ini tidak bisa dipisahkan. Makanya setiap ada atiullah pasti ada atiur Rasul. Mayyuti'illah war Rasul. Karena syahadatnya terus menerus beriringan, ya. Setiap ayat yang berbicara tentang tauhid Allah, maka selalu berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad. Dia terus menerus beriringan, jadi tidak bosan-bosan kita mengkajinya. Dan jaminan bagi umat yang bersahadat secara tepat dan benar, asal syahadatnya benar. Jadi dua kalimat syahadat itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, akan bebas dari neraka. Anas bin Malik yang lahir 10 sebelum Hijriah dan wafat 93 Hijriah, menandaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad radifah ala rahli. Qala ya Mu'ad bin Jabal, qala labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik. Sampai 3 kali Rasulullah SAW ngabonceng Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, kata Rasul, labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik. Labbaik ya Rasulullah, ya Mu'ad. Ya, 3 kali manggilnya. Sampai qala, maka beliau bersabda, ma min ahadin, tidak ada satupun, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sebagai Rasul, anna Muhammadar Rasulullah, sidqan fi qalbihi, yang membenarkan di dalam hati nuraninya. Jadi syahadat di sini yashhadu an la ilaha illallah, barang siapa yang bersahadat, syid wa anna Muhammadar Rasulullah,
syahadat uluhiyah la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sidqan, dengan membenarkan min qablihi dari hati nurani. Jadi bahkan di sini mah bukan bi ya, membenarkan bukan dengan hati tapi dari muncul dari hati nurani yang mendalam, membenarkannya itu min qalbihi. Nah, kalau muncul dari hati nurani yang mendalam, illa haramahullah, maka Allah akan mengharamkan dia ala nar, atas neraka. Qala, maka dia berkata Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasul, afala ukhbiru bihin nas, apa berita gembira ini aku sampaikan saja kepada manusia bahwa syahadat itu menjamin bebas bagi neraka, dari neraka. Ayastabsyiru, maka tentu saja mereka akan berbahagia dengan syahadat ini. Qala, Rasul bersabda, idan yattaqidu. Nah, kalau hanya syahadat saja belum sempurna, yang lain cara manifestasinya kayak pasrah karena sudah bersyahadat, sudah yakin saja. Ya, jadi nanti tidak berbuat yang lain, tidak ada ketakutan. Maka Mu'ad itu tidak saat itu memberitahukan kepada umat, tapi beliau sampaikan kepada umat sudah mendekati mati karena takut tidak sampai. Jadi memang sahabat itu ada yang oleh Rasulullah SAW dipendam dulu ya. Kalau oleh Rasul tidak diperintahkan langsung memberitakan. Jadi hadis ini sebagai jaminan bagi orang yang bersyahadat secara benar akan dibebaskan dari neraka. Syahadat yang pertama adalah uluhiyah, la ilaha illallah, yang berarti menafikan, penolakan, menentang keutuhan selain Allah, ketuhanan selain Allah, baik dalam ucap, sikap maupun tindakan perbuatan. Kedua, menetapkan, meyakini la ilaha illallah itu mengikrarkan bahwanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang dibuktikan dalam ucapan, sikap maupun perbuatan. Jadi tauhid itu menafikan ketuhanan yang lain. Jadi bukan tauhid yang sekarang diajarkan oleh banyak manusia. Kalau sekarang makan ketuhanan yang Maha Esa yang diajarkan oleh orang-orang sekarang itu diubah. Sekarang itu pengkaburan sekarang lagi. Kalau saya lihat lagi pengkaburan makna ketuhanan yang Maha Esa sekarang. Pengkaburan itu dalam ucap, sikap maupun perbuatan. Coba aja ucapannya aja, assalamualaikum macam-macam kan. Mulai dari assalamualaikum, campur lagi agama lain dipakai semua, itu pencampuran. Sekarang itu sedang dikaburkan ya, sedang dikaburkan makna syahadat, makna ketuhanan yang Maha Esa itu. Mana ketuhanan yang Maha Esa sedang dikacaukan karena penekanan siapapun yang iklan, yang pidato itu persatuannya kudu toleransi dalam segala hal. Itu sedang pengkaburan. Padahal dulu mah ketuhanan yang Maha Esa itu bagi kaum muslimin qul huwallahu ahad. Bagi kaum muslimin itu kan ada prinsipnya, ada 3 itu di P4 itu. Karena saya juga ikut penataran P4 dan jadi penatar juga. Penatar P4. SK-nya dari gubernur. Kan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu bagi umat Islam yang dibicarakan bagi umat Islam. Itu qul huwallahu ahad,
Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Kemudian tidak memaksakan agama lain untuk memasuki Islam. Tidak mencampurkan antara satu agama dengan agama yang lain. Dan yang ketiga adalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Masing-masing itu kan yang jelas penghayatan, dan itu diterbitkan oleh BP 7 itu. Sudah jelas bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa itu jelas. Kalau bagi agama lain ya silahkan saja. Makanya jangan sampai umat Islam berbicara ketuhanannya menurut agama lain, kan begitu. Jadi bagi umat Islam ketuhanan yang Maha Esa yaitu Wallahu ahad, la ikraha fiddin, dan qul ya ayyuhal kafirun bagi umat Islam. Bagi Nasrani ya silahkan, tapi ada pedomannya kan, dari agama yang lain juga ada. Hanya yang jadi persoalkan, kok kenapa sekarang kaum muslimin jadi mencampur adukan. Ini sedang pengkaburan. Makanya harus ada perjuangan untuk kembali lagi kepada ketauhidan bagi umat Islam. Nah, karena di sini tidak sah tauhid tanpa menolak kemusyrikan. Tidak sah iman kepada Allah tanpa kufur kepada selainnya. Rasul bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, wa kafaro bima ya'budu min dunillah, dan kufur menolak. Jadi bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, dan kafaro menolak bima ya'budu min dunillah, dengan apa yang diibadahi selain Allah. Jadi syaratnya la ilaha illallah itu harus kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Kalau iman itu kufur kepada yang lain, maka haruma maluhu wa damuhu, maka akan haram harta dan darahnya. Hadis riwayat Muslim yang lahir 206 wafat 261 Hijriah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan nanti perhitungannya kepada Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ syaratnya la ilaha illallah, Allah asyhadu an la ilaha illallah, itu harus kafaro maya'budu dunallah. Dan Utsaimin itu mengatakan la ilaha illallah itu la ilaha haqqun illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak dipertuhankan. Jadi bukan menolak yang dipertuhankan manusia, tapi kita tidak mau mempertuhankan selain Allah. Karena apa? Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Jadi kita sebagai muslim yang bersahadat itu uluhiyah, karena inna arsalnaka, Allah yang mengutus, harus yakin bi annallaha wal haq, hanya Allah yang benar, yang hak. Wa anna ma yad'una min duni, dan yang disembah selain Allah wal batil, itu adalah batil. Jadi harus menganggap hak ketuhanan Allah dan batil ketuhanan yang lain. Itu adalah tauhid. Wa anallah, dan sebenarnya Allah wal aliyul kabir, maha tinggi dan maha besar. Jadi dalam ayat ini tersirat yang dipertuhankan manusia itu cukup
cukup banyak yang dipertuhankan manusia mah. Tapi yang benar hanya Allah. Yang dipertuhankan manusia selain Allah adalah batil. Dengan demikian kalimat Allah wal haq bukan menafikan yang dipertuhankan mereka. Tapi kita tidak mengakui ketuhanan mereka. Ketuhanan yang dipertuhankan oleh mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip syahadat tauhid yang menjadi dasar keimanan dan menjadi pokok pangkal dalam segala ucap, sikap, serta perbuatan. Syahadat uluhiyah, syahadat tauhid hanya mengakui Allah sebagai Tuhan dan menolak selainnya. Keyakinan tersebut termanifestasi dalam segala hal, segala aspek kehidupan, termasuk juga di dalam ucapan. Ucapan kita juga harus hati-hati. Jangan sampai dikatakan ada tambah hanya ucapan salam, hanya ucapan di muka umum. Ya, tapi kan ucapan juga diperhitungkan. Karena syahadat itu ucap, sikap, dan perbuatan. Ucap, sikap, dan perbuatan. Ucapan itu. Dengan kedua syahadat inilah yang menjadi pintu kita sebagai muslim, yang menunjukkan bahwa kita muslim yang benar. Dan syahadat kemudian itu adalah syahadat uluhiyah, sedangkan syahadat risalahnya, kerasulan, tasnikuhu sallallahu alaihi wasallam bima ukhbir, membenarkan apa yang dibawa, apa yang diberitakan. Karena kita yakin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul itu wahyu. Jadi keimanan dalam syahadat itu dua-duanya, keimanan pada Allah, keimanan kepada kitabnya, pada Rasulnya. Makanya kadang-kadang yang diturunkan oleh Allah itu ada yang disebut Quran, kadang-kadang tidak disebut Quran, tetapi apa yang diturunkan oleh Allah, karena yang diturunkan oleh Allah itu bukan hanya Quran, tapi juga wahyu yang lain. Makanya hadis itu secara redaksi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Hadis qudsi adalah isi dan firmannya dari Allah, itu hadis qudsi. Jadi isi redaksi dari Allah, itu hadis qudsi. Rasul hanya mengutip, makanya disebut qala Allah Ta'ala. Kalau hadis nabawi, isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Diisi tetap karena wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi baik hadis qudsi maupun hadis nabawi berdasar wahyu. Hanya bedanya kalau hadis qudsi mah redaksinya dari Allah, maka dikutip oleh Rasul. Kalau hadis nabawi mah isinya dari Allah, redaksinya dari Rasul. Itu hadis qudsi. Sedangkan hadis sahabi isinya dari Rasul, dipraktekkan dan diucapkan oleh sahabat. Itu hadis sahabi. Lalu kalau begitu, kalau hadis qudsi bedanya dengan Quran apa? Kalau Quran segala-galanya dari Allah, Rasul bukan ngutip, hanya baca. Kalau Quran kan Rasul hanya baca, yatslu, membaca. Kalau Quran, jadi segala-galanya dari Allah, bukan dikutip. Jadi isi, redaksi segala macam itu Quran dari Allah. Jadi makanya berbeda kalau hadis qudsi kan dikutip oleh Rasul, isi dari Allah. Kalau Quran segala-galanya dari Allah. Jadi kalau kita baca pidato kan, kalau atas nama gitu ya, beda itu.
antara membacakan pidato, nah itu mah pidatonya sudah dibikin kan. Maka yang pidatonya membacakan. Ada juga si pidato teh atas nama yang dipidatokan, maka isinya dari situ. Nah itu diskusi semacam itu. Jadi kalau Quran mah Rasul hanya membaca. Karena wa mayantiku anil hawa. Jadi keyakinan terhadap hadis yang telah diyakini kebenarannya, ya keyakinan kita sama. Al-Quran. Karena Rasul tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, tapi selalu berdasar wahyu. Oleh karena itu yakin pula atas apa yang diyakinkan Rasul, dijanjikan Rasul berupa janji dari Allah. Fawarob samawat wal ard innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kemudian sahadat risalah yang kedua, kalau tadi yakin apa yang dibawa, yang kedua adalah imtisal amrihi bila tarodud, melaksanakan perintah tanpa ragu. Jadi kalau Rasul merintah ya kita laksanakan tanpa ragu. Dan itu kan pernah Rasul menguji sahabat, ya, yaitu Abdullah bin Jahas dan Zainab binti Jahas. Abdullah bin Jahas itu kakak Zainab, itu wafatnya 3 tahun ya setelah hijrah. Kemudian Zainab binti Jahas yang wafat tahun 20 Hijriah. Itu dengan cara apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW melamar Zainab untuk putra angkat, untuk Zaid, untuk Zaid bin Harisah. Kan sampai pada saat itu Zainab dan Abdullah bin Jahas itu, Zainab binti Jahas dan Zainab binti Jahas itu bertanya-tanya, kok Rasul melamar saya untuk anak angkat? Padahal anak angkat itu kan budak hidung, budak belian yang dimerdekakan. Kemudian saking sayangnya Rasul kepada Zaid, sehingga mau dikawinkan kepada Zainab. Zainab binti Jahas itu kan wanita bangsawan dan cantik sekali. Sehingga kata Aisyah itu, sainganku itu Zainab. Jadi Zainab itu istri cantik, putih bersih, keturunan bangsawan. Nah, dilamar oleh Rasulullah untuk putra angkat. Sehingga kaget itu Zainab dengan kakaknya Abdullah bin Jahas. Tapi turunkan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Tidak sepatutnya bagi mukmin, baik yang laki-laki seperti Abdullah bin Jahas ketika ayat ini turun, wala mukminatin maupun perempuan seperti Zainab binti Jahas, idza qadallah, apabila Allah telah memutuskan. Karena walaupun bukan Allah secara langsung, tapi karena ini keputusan Rasul, keputusan Allah. Rasul dan Rasulnya amron dalam urusan ayyakuna lahumul khiyarah, untuk mengambil pilihan lain. Gak ada itu min amrihim dalam urusan. Pemayasillah, barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulah dan rasulnya, faqad dhalalan mubina, maka itu sesat. Itu turun ayat ini ketika
Zainab dan Abdullah bin Jahas menolak lamaran Rasul untuk Zaid. Di ayat ini, seorang mukmin itu baik laki-laki maupun perempuan tidak ada pilihan kalau sudah ditentukan. Sehingga akhirnya kan Zainab dengan Abdullah bin Jahas itu siap menerima. Kalau itu keputusan Allah dan Rasul, saya bersyahadat, sudah bersyahadat kepada Allah, la ilaha illallah, dan sudah bersyahadat kepada Rasul, anna Muhammad Rasulullah, maka aku terima menikah. Walaupun pernikahannya tidak bisa berlangsung lama ya, karena kan Zainab, saya ceritakan lagi sedikit, karena Zainab itu menerima Zaid bukan karena bogoh kepada Zaid, tapi sebetulnya karena hayang kepada Rasul. Dia itu kan cintanya kepada Rasul dari awal juga. Ini dinikahkan kepada anak ya, tapi karena aku cinta kepadamu ya Rasulullah, ya sudah, saya terima Zaid itu. Tapi kan prakteknya nggak bisa rumah tangga itu. Nggak bisa kalau tiada cinta itu nggak bisa rumah tangga. Jadi akhirnya bukan hari Pasyaman itu diceritakan pas saya dengan Zainab tidak pernah bertengkar, tetapi antara Zainab dengan Zaid itu harmonis romantisnya itu nggak bisa. Sehingga Zainab sering mengeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah berusaha ingin mencintai Zaid, tapi hatiku tetap mencintaimu. Begitu pula Zaid, aku itu sangat mencintai istriku, tapi dia kok tidak cinta kepada saya. Bagaimana ya Rasulullah? Sampai Rasulullah itu beberapa kali pertahankan Rasulullah. Akhirnya 7 bulan nggak bisa dipaksakan. Akhirnya dua-duanya berdoa kepada Allah, ingin ada jalan keluar, karena suami istri mereka tidak harmonis, tidak romantis. Jadi tidak bisa dipaksakan. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, minta jalan keluar. Maka turunlah ayat yang mempersilahkan untuk bercerai. Masih surat Al-Ahzab. Dan setelah mempersilahkan untuk bercerai, begitu habis masa iddah, instruksi dari Allah agar kamu Muhammad menikahi Zainab. Supaya apa? Supaya hukum yang berlaku sepanjang masa zaman jahiliyah, bahwa anak angkat itu menjadi anak kandung, itu dibatalkan. Pertama itu memperbaiki adat, perbaiki hukum, dan menunjukkan tentu kepada Zainabnya ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pada saat itu kan enggan untuk menikahi Zainab. Bagaimana? Itu ramai itu sajagat kawin yang bekas anak angkat, tapi itu instruksi dari Allah, ya sudah menikah. Jadi akhirnya Rasul setelah habis masa iddah Zainab menikahi Zainab. Makanya kata Siti Aisyah tadi, saingan itu cantiknya itu saingan, karena memang Zainab itu adalah orang yang cantik, kaya lagi, kaya raya. Dia punya perusahaan kulit ya, perusahaan kulit, jadi warisan dari orang tua, jadi pengusaha kulit Zainab. Jadi segala-galanya memang hebat, dapat pujian, dan itu juga masih muda jelas. Tadi lahirnya 20 jadi masih muda, sekitar usia 20-an. Dan makanya ditandaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
iman atau syahadat risalah itu harus dibuktikan dengan tahakum kepada Rasul. Jadi hukum itu ya bukan hanya keputusan masalah keagamaan, tapi masalah perselisihan juga harus menghadap. Karena di sini dikatakan fala wa rabbika, Allah bersumpah dengan dia sendiri. Kadang-kadang Allah itu bersumpah dengan ciptaannya, ada tin jadi sumpah, zaitun jadi sumpah, turisinin jadi sumpah, baladin amin jadi sumpah, ada asr waktu, dan banyak lagi. Dan kadang-kadang sumpah dengan namanya, dengan zatnya sendiri. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, demi Tuhanmu maka tidak termasuk mukmin sehingga yuhaqqimu fima sajara bainahum, sehingga bertahkim, menyetorkan hukuman atau menyerahkan peradilan kepadamu. Fima sajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidak merasa berat sedikit pun bima qadaita, atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan taslim. Surat An-Nisa ayat 65. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang beriman mesti bertahakum atau menyerahkan hukuman atau menjadikan hakim pada Rasul. Kemudian berikutnya adalah ayajtaniba manaha Rasulullah SAW anhu biduni taraddud, menjauhi apa yang dilarang itu tanpa ragu. Tanpa ragu, apa yang dilarang oleh Rasul ya kita jauhi. Jangan merasa ragu. Jangan dijadikan alasan, dah jemaat dilarang ku Rasul bukan Quran. Sama larangan Quran maupun larangan Rasul. Ada larangan keras, ada larangan lunak, tergantung kepada bentuk larangannya. Tapi ketaatan terhadap aturan Rasul sama. Karena ma'atakumur Rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang Rasul datangkan ambil, yang berikan, yang diperintahkan ambil. Apa yang Allah Rasul laranglah, wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukuman siksaannya. Kemudian Allah yuqaddima qaula ahadin minal bashar ala qauli Rasul. Jangan mendahulukan ucapan atau pendapat orang lain, mengabaikan Rasul. Tidak sepatutnya seorang mukmin lebih mengedepankan pendapat diri sendiri ke manusia lain atas apa yang disampaikan Rasul. Jika Rasul telah menyampaikannya, maka mesti ditaati. Jika melarangnya, kita jauhi. Karena ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Panjang lebar sudah kita bahas surat Al-Hujurat ayat pertama. Dan wa'lamu anna fikum Rasulullah, yakini di hari ini masih ada Rasul itu risalahnya. Dan ini juga sudah kita bahas Al-Nahl ayat 7. Kemudian Allah yang tadi fi dinillah malam ya'ti bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa akidah qaulan au fi'lan. Jangan membuat bid'ah dalam urusan keagamaan. Bikin acara-acara baru dalam urusan keagamaan. Karena Rasul sebagai saksi, mukmin bersaksi kerasulannya, maka puas atas apa yang digariskan, apa yang telah diajarkan oleh Rasul, baik akidah, perbuatan, ucapan, maupun
apapun bentuknya. Maka beliau berwasiat, usikum bitaqwallah wasam wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan mendengar taat. Wa in kana habasyi abdan habasyian. Dan walaupun hamba orang Habsi, kalau mengajarkan apa yang dibawa oleh Rasul, dengarkan dan taati. Makanya di sini dikatakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, wa atu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jangan berbuat hal-hal yang baru, karena itu bisa tergolong kepada bid'ah, yang semua bid'ah itu dhalalah dan setiap dhalalah itu benar. Sekarang kan ada kecuali cina bid'ah, nah, tapi di sini kan kulu. Namun ada kecuali atau kalau kulunya sebagian, kulu yang lain juga sebagian. Kemudian di sini ditandaskan juga maroyak, kecuali kalau di dalam urusan perkembangan kehidupan duniawi. Jadi kalau di dalam urusan keagamaan, akidah, ibadah, tidak boleh hal yang baru. Tapi kalau urusan duniawi, enggak. Urusan keilmuan, teknologi mah. Dan itu Anas bin Malik yang wafat 93 Hijriah meriwayatkan marroh di kaumin, Rasul pernah melewati suatu kaum yulqahun yang rame di kebunnya karena mengawinkan korma. Maka Rasul bertanya, apa yang dilakukan? Maka mereka menjawab, kada wa kada. Kemudian oleh Rasul diperintahkan, ya kalau begitu dicoba. Jadi kalau urusan teknologi, pertanian, urusan keilmuan, ya silakan eksperimen, jangan hanya ikut-ikutan. Tapi kan ternyata ketika dieksperimen, dicoba oleh mereka, memang betul apa yang dikatakan oleh nenek moyangnya. Kalau korma itu dikawinkan, ya jelek, dan itu terbukti. Maka Rasul bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalau urusan duniawi yang seperti itu, teknologi bukan bid'ah itu mah. Urusan pesawat perang. Jadi kalau kullu bid'atin dhalalah, contohnya jangan pesawat terbang, datang pesawat terbang mah keilmuan. Jangan mengawinkan korma, jangan hal-hal teknologi. Tapi contoh bid'ah mah di dalam urusan diniyah, urusan syariah. Makanya Rasul bersabda, in kana syai'an min amri dunyakum fasa'nukum bihi. Urusan dunia, kamu yang harus lebih maju. Jadi meniru Rasul itu ada yang harus lebih dari Rasul, melebihi kemajuan. Seperti senjata zaman Rasul ketika perang Badar, taktik Rasul itu mengagetkan orang kafir. Jadi kita seharusnya target strategi mukmin itu harus lebih mengagetkan orang kafir lagi. Dan di dalam peperangan kan Rasul itu ganti-ganti ya. Ketika perang Badar yang direbut sumur, ketika perang Uhud yang direbut gunung, ketika perang Hondak yang direbut parit. Jadi kadang-kadang Rasul merebut sumur, cai, kadang-kadang merebut gunung, kadang-kadang lembah, parit. Jadi mana yang harus
um, direbut lebih dulu itu harus tahu taktik dan strategi. Jadi kalau pemilu 2024 tuh sebetulnya mana sih yang harus direbut? Kita 10 tahun ini karbut ya. 10 tahun ini karbut. Walaupun ritualnya tidak berubah. Semakin hebat kalau ritual nama, kalau masalah ibadah mah, ta'budi mah. Ya, tetapi banyak posisi-posisi yang lain tidak ditempati oleh orang-orang mukmin, utamanya ekonomi dan teknologi informasi dikuasai oleh pihak lain. Harusnya kita lebih dari zaman Rasul kalau urusan yang begitu, karena min amri dunyakum itu pasanukum, atau di sini antum a'lamu, kan antum a'lamu teh khobariyah, ini kalimatnya khobariyah, antum a'lamu bi amri dunyakum, tapi itu mengandung insya'iyah, kamu harus lebih tahu urusan duniamu, jangan terkalahkan. Kemudian alayak tadi'ah, ya, tapi jangan melebihi dalam penghormatan kepada Rasul. Nah, tadi hadisnya ya, penghormatan kepada Rasul ya sederhana, dan jangan sampai kita meyakini adanya rububiyah, adanya ketuhanan kepada Rasul. Itu tidak ada kerububiyahan, ketuhanan di dalam diri Rasul. Makanya kulla amliku li nafsi naf'an wala darran. Kemudian ikhtiram, tapi hormat terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, jangan disamakan hadis itu dengan pendapat yang lain. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'dun. Memanggil Rasul, makanya jangan disamakan. Jadi kalau di dalam kutipan-kutipan juga jangan sampai sama. Kutipan pendapat orang, di situ dikatakan, kadang-kadang ada itu kutipan itu dalam kurung Muhammad. Jadi kalau hadis itu harus ada tata tertib, harus ada kesopanan. Jadi kalau makanya terjemah juga kadang-kadang kalau tidak ada redaksinya, kadang-kadang kacau. Saya kemarin itu ada yang bertanya, karena disebut di situ katanya ruqyah ya ruqyah yang hadiah dari orang Mesir itu, Kipti itu yang dihadiahkan kepada Rasul, itu diterjemahkan bukan istri, katanya itu mah gundik. Enak itu menerjemahkan gundik Rasul. Rasul itu nikah semuanya. Jadi istri Rasul itu termasuk pemberian dari orang Mesir, itu juga dinikah oleh Rasul. Jadi itu bahaya ya, karena memang redaksinya tidak ada di situ. Dipertanyakan kepada Rasul, apa betul katanya Pak Rasul itu punya gundik? Dari mana itu? Maka di situ muncul ternyata terjemahnya saja diartikan gundik, padahal itu kalimatnya bukan itu adalah istri Rasul yang dihadiahkan. Jadi makanya ya kita harus dulu aja di dalam hati, kita tidak boleh menganggap sama apa yang berkaitan dengan Rasul. Jangan disamakan lah apa yang disabdakan oleh Rasul. Bapak-bapak rahimakumullah, belum tamat surat Al-Fatih ayat 8 ini berlanjut bulan depan, bersambung ke makalah berikutnya. Jadi baru inna arsalnaka syahidan wa mubassiron wa nadhironnya belum tamat. Ya, kita akhiri saja. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.